Rumi pernah mengatakan, kemarin saya pintar, saya ingin merubah orang lain, sekarang saya lebih bijak. Yang perlu saya rubah adalah diri saya sendiri. Kenalkan, nama saya Rahmat, seperti kebanyakan orang di luar sana. Saya selalu ingin membuat orang lain bahagia, merubah mereka. Namun yang terjadi adalah mereka meninggalkan saya. Akibat mereka merasa saya lebih baik dan lebih tahu dibandingkan mereka sendiri. Sampai suatu saat coaching yang saya gunakan bergeser dari ingin merubah orang lain menjadi pendekatan menjadi ruang bagi orang-orang. Target pendek kita di video ini adalah untuk Anda mempertimbangkan sebuah konsep menjadi ruang tanpa penghakiman bagi orang lain. Dan jangka panjangnya adalah Anda bisa mengidentifikasi ketika kita ingin merubah orang lain, ada kondisi dalam diri kita sendiri yang belum kita terima. Video ini terinspirasi dari pembicaraan kemarin di kelas satsang yang mana berkembang bersama mengadakan dua minggu sekali webinar free untuk teman-teman di sini yang fungsinya hari Minggu untuk menyiapkan kita menghadapi kegilaan di hari Senin dengan pendekatan meditasi sehingga ruang penerimaan Anda akan membesar. Apapun yang terjadi di hari Senin kita siap untuk menghandle-nya. Dan kemudian Rabu malam adalah Law Attraction Series yang fungsinya untuk check-in, untuk menaikkan lagi vibrasi yang sempat turun akibat mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu pagi Anda menghadapi tekanan di kantor ataupun manapun itu. Malamnya kita akan kembali menaikkan vibrasi sehingga hari sisa minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda akan ready, Anda akan siap. Karena seperti yang kita sudah pakai bersama, kita tidak bisa mengendalikan apa yang berdatangan di kehidupan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon. Kembali lagi ke topik mengenai kekuatan mendengarkan. Ada seorang ibu yang cerita, dan rekaman ini Anda bisa lihat di School Berkembang Bersama, linknya nanti akan saya taruh di bawah, yang mengatakan dia ingin merubah anaknya. Sampai kesadaran saya langsung memberikan sebuah informasi ke saya untuk saya berikan ke dia. Setelah beliau bercerita mengenai anaknya begini dan begitu, dan dia ingin merubah anaknya supaya begini dan begitu, saya bilang kepada dia, sudahkah Anda menerima, mencintai anak Anda seutuhnya dengan bentukan anak Anda seperti itu sekarang? Karena seperti yang kita sudah pakai bersama, coba Anda bayangkan ketika Anda bertemu dengan seseorang, orang itu selalu saja ingin merubah kita, tidak mau menerima kita yang seutuhnya. Kita seneng gak? Dan ada sebuah quote yang sangat saya suka. Orang tahu manfaatnya perubahan, tapi kalau dipaksa untuk berubah mereka tidak suka. Jadi dari data yang kita kumpulkan, tidak ada gunanya untuk memaksa orang lain untuk berubah. Melainkan yang saya sadari 12 tahun saya memfasilitasi, pertama orang tidak suka dipaksa untuk berubah. Orang itu hanya ingin diterima, didengarkan, dibuka pintunya, di-receive dengan kondisi mereka yang seperti itu. Seorang psikolog, Carl Jung pernah mengatakan, paradoksnya ketika seseorang menerima diri mereka seutuhnya, baru mereka akan bisa berubah. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai kolega, saudara, teman yang sedang terjebak di sebuah kondisi yang mungkin potensi mereka tidak bisa dimaksimalkan, saran dari kami Berkembang Bersama adalah berhenti memaksa mereka untuk berubah. Jadilah ruang tanpa penghakiman buat mereka, sehingga mereka akan bisa menerima diri mereka seutuhnya. Dan menariknya, kemungkinan mereka untuk berubah akan semakin besar. Sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.